dengan tahap uji coba dan tahap sosialisasi aplikasi dan diakhiri dengan tahap evaluasi. Berdasarkan presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Arsoft terintegrasi AR dapat dijadikan sebagai solusi untuk melakukan eksperimen dan meningkatkan pemahaman dan mengatasi miskonsepsi siswa SMA pada materi hukum Arsoft. Dengan adanya Arsoft, guru mata pelajaran fisika yang memerlukan visualisasi akan terbantu dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Arsoft pada bidang iptek yaitu sebagai media pembelajaran berbasis IT hingga mampu menjawab tantangan pendidikan di era new normal. Selain itu, dengan hadirnya inovasi ini diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang mengedepankan inovasi dalam sistem pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan dari peserta nomor 3. Kita berikan tepuk tangan dulu deh buat peserta yang sudah menghasilkan gagasannya untuk kemajuan MIPA ke depannya. Nah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab kembali oleh Nurul Payung. Kepada Nurul dipersilakan. Kalau ini dipakai untuk praktikum berarti virtual lab seperti virtual lab ya. Iya. Nah, dari apa yang sudah Tegar paparkan tadi, bisakah Tegar menilai apa kelemahan dan kekurangan dari usulan ide yang Tegar usulkan untuk diimplementasikan di siswa sekolah? Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun keunggulan penggunaan aplikasi Arsoft dalam pembelajaran itu dengan menggunakan baik. Untuk kelemahannya sendiri, tentunya dalam pembuatan aplikasi membutuhkan waktu yang kasihan Arsoft sendiri, tentunya membutuhkan smartphone dalam penggunaannya. Dan umumnya pada siswa di sekolah belum memiliki smartphone secara merata. Oke, Tegar, karyanya luar biasa banget ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ide ini sudah terwujud atau baru gagasan saja? Baik, Kak, tadi saya menjawab untuk karya ini baru berupa gagasan dan karya itu masih dalam tahap desain. Oke, baik. Apa kontribusi dari ide ini untuk kemajuan FMIPA? Terus, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide ini? Silakan dijawab. Baik, adapun untuk kontribusi ide ini terhadap kemajuan FMIPA, di mana FMIPA Universitas Negeri Padang merupakan gurunya adalah IKIP yang merupakan fokus pada bidang keguruan, dan ide ini adalah salah satu aplikasi eksperimen fisika yang akan membantu siswa dalam mempelajari fisika yang kebanyakan siswa menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit karena konsepnya yang abstrak. Dan pada umumnya di sekolah tidak dilakukannya praktikum secara merata karena keterbatasan alat ataupun dari guru fisika yang tidak menggunakan alat yang tersedia di laboratorium tersebut. Dengan hadirnya aplikasi ini akan membantu siswa memahami konsep fisika yang bersifat abstrak tersebut dan siswa akan lebih mudah memahaminya. Dan untuk waktu dalam pengimplementasian ide ini akan dirancang lebih lanjut, namun dalam rentang waktunya sekitar dalam 1 tahun. Demikian. Siswa ini penerapannya di MIPA di sekolah. Untuk penerapan aplikasi Arsoft ini itu secara langsung itu bermanfaat kepada siswa SMA, namun karena FMIPA Universitas Negeri Padang juga memiliki prodi pendidikan, juga dapat diimplementasikan pada mahasiswa sebagai mempersiapkan salah satu sarana itu untuk menjawab siswa di
nantinya pada saat melaksanakan PL ataupun sudah jadi. Oke, jadi dia seperti layaknya praktikum sudah virtual gitu ya. Iya, benar, Pak. Praktikum perkuliahan atau praktikum di sekolah. Kalau untuk aplikasi ASEP ini untuk saat ini dirancang itu fokus pada ya benar. Oke, dari tadi Bapak lihat kalau hal yang seperti teknologi ini pasti ada terkait ya. Ya, saya dari lain. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah mengizinkan saya untuk presentasikan pada hari ini, dan izin juga kepada juri untuk saya mempresentasikan terkait FMIPA dari pandangan saya dan juga kontribusi saya ke depannya untuk FMIPA. Baiklah, judul yang saya ambil Universitas Daripada, salah satu fakultas yang dicirikan dengan kampus biru itu adalah kampus FMIPA. Ketika duduk atau menjejaki kaki di kampus FMIPA, saya memiliki jiwa semangat yang lebih membentang dibandingkan ketika SMA, yaitu dengan slogan semangat yang lebih membentang dibandingkan ketika SMA, yaitu dengan slogan Together we are. Saya itu masih ingat sampai saya sekarang yang selalu berjuang untuk kesuksesan mahasiswanya. Selanjutnya, adapun kontribusi dari saya yaitu berbeda dengan langsung saja kepada kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya sampai persilakan kepada Bapak yang benar-benar berkecimpung dalam yang harusnya seperti yang tidak kita kerjakan bisa kita. Jadi mantap nih. Jadi semuanya pada itu dia ngerjain tugas mantap sih. Mantap sih. Ya, kasih juga biar aja di besoknya operator tuh. Dan kita SDM-nya mencukupkan. Sholat dulu ya. My job is to make college easy because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's got to be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clear and you need Grammarly. Watch it, learn, watch it. Wow, that is strong. And an engineering major who runs on ambition and profit. Grammarly can get her dream job. My application needs to stand out. They only meet with the top candidates. If you want to make a good impression and nail your delivery, use Grammarly. Pull another on that. Now that's taken it to the end zone. Oh, touchdown, Grammarly. And Blake, an education
knows what he wants. So you're going to be a school teacher. Yeah, but first I need to get my senior thesis over the finish line. I keep repeating the same word. Let Grammarly help you find my words faster. Grammarly, do you right? And we did it in one place. That's why it's the learning tool selected by 3,000 schools and universities. Try Grammarly for free by clicking the link button. Class dismissed. Go on. Grammarly to the blue button. Okay. Click it. Don't get us. It's just a coaching again. Sorry. Hit that blue button. See it. Perasaanku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat melihatnya. Mengapa aku kini tidak berani dekat denganmu? Ingin ku tak miliki, tapi aku tak tahu. Ini ku tuliskan sampai aku tak mengangkatnya. Perasaanku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat di sini ini ku tuliskan untukmu. Namanya selalu sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang mampu tahu, katakan pada dirinya. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu sebut dalam doa. Sampai aku
Gak ada yang nonton. Merupakan salah satu penyumbang gas metana juga. Tentu salah satu upaya yang dapat kita atasi yaitu dengan menjadikan bahan-bahan praktikum tersebut sebagai kompos. Tidak hanya terbatas di biologi, seperti yang kita ketahui juga di lingkungan FMIPA ini juga banyak tanaman dan tanaman tersebut juga menghasilkan limbah-limbah organik. Maka dari itu limbah-limbah organik tersebut dapat juga kita manfaatkan sebagai kompos. Untuk jangka menengah, saya beri konsep dengan biogi FMIPA. Biogi FMIPA merupakan pusat pengolahan limbah organik menjadi biogas. Ini merupakan sebuah konsep yang saya rancang. Nah, biogi FMIPA merupakan lanjutan dari biotank tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bersama, di situ ada pipa inlet. Pipa inlet ini dapat dihubungkan dengan biotank tadi sehingga sampah organik yang telah dimasukkan ke biotank tadi bisa dimasukkan ke pipa inlet dan selanjutnya diproses di digester. Digester ini merupakan suatu tempat kedap udara di mana di dalam digester ini dilakukan fermentasi bahan organik tersebut sehingga dihasilkan biogas. Pada tank ini juga dirancang adanya penampungan gas, di mana saat gas telah terkumpul, di situ ada gas detektor. Gas detektor tersebut akan memprediksi apakah gas ini sudah bisa dilepaskan untuk diubah menjadi untuk mengubah biogas menjadi energi atau belum. Jika gas detektor mendeteksi biogas sudah bisa diubah menjadi energi, maka gensetlah yang merubah biogas tersebut menjadi energi listrik dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik di area FMIPA. Nah, selanjutnya hasil fermentasi padat dari sampah organik tadi dapat kita manfaatkan sebagai pupuk dan
Dan hasil fermentasi tersebut dapat ditampung sementara di tank curing. Dalam proses yang jangka panjang lagi, konsep ini dapat diterapkan sebagai pengolahan biogas dari tinja manusia. Mengapa saya bilang demikian? Sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa biogas dari tinja manusia itu cukup efektif dalam menghasilkan biogas, dan energi yang dihasilkan dari biogas tinja manusia itu tidak kalah dengan biogas lainnya. Untuk jangka panjang, FMIPA dapat menjadi agent of change dalam penerapan kebiasaan masyarakat untuk bisa mengurangi beban sampah di TPA. Mengapa saya katakan demikian? FMIPA bisa menerapkan konsep bank sampah. Bank sampah di sini, saat masyarakat sekitar memberikan sampah organik ke FMIPA, masyarakat dapat menerima benefit, dan FMIPA pun menerima benefit dalam bentuk sampah organik yang kemudian bisa menjadi suatu tambahan untuk tambahan bahan atau tambahan sumber utama sebagai bahan organik yang kemudian dihasilkan, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melaporkan ide pembahasan yang disampaikan tadi, berikutnya kita beri kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan terkait dengan ide yang disampaikan oleh peserta tadi. Kepada Dewan Juri, kita persilahkan. Oke, baik. Ini panggilannya Nurul atau Tiwi? Tiwi, Kak. Oke, Tiwi. Baik. Tadi udah dipaparin tentang penjelasan masalah sampah di Indonesia. Tadi ada dijelasin masalah sampah organik dan sampah anorganik. Ini kan Tiwi fokusnya hanya ke sampah organik. Jika dilihat lebih mendalam, Indonesia itu darurat sampah plastik. Bahkan Indonesia itu mendapat predikat dengan jumlah sampah plastik terbanyak yang dibuang ke laut. Yang ini beresiko untuk ekosistem laut, yang artinya jika sampah plastik ini dimakan oleh ikan, secara otomatis berarti kita makan plastik di masa depan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi dari TV? Kenapa ngambil sampah organik gitu? Kenapa bukan sampah anorganik? Silahkan diberikan penjelasannya. Baik, Kak. Mengapa mengambil fokusnya ke sini sampah organik? Karena fokuskan ke sini adalah sampah organik dapat dimanfaatkan lagi menjadi biogas. Nah, kalau untuk sampah plastik itu sudah ada beberapa cara atau upaya, salah satunya dengan daur ulang gitu. Ada yang pemilahan sampah, ada yang intinya untuk sampah plastik sudah banyak digencarkan di FMIPA ini sendiri. Sudah? Mungkin sekian dulu. Kalau sudah digencarkan, apa contohnya? Ada seperti adanya tong sampah yang berbeda, dan selanjutnya nanti ada kemarin ini yaitu membuat sampah plastik yang digunting-gunting ke dalam, dimasukkan ke dalam botol yang biasanya dinamakan dengan ekobrik. Dan ekobrik ini dapat diolah lagi menjadi salah satu, bisa dibuat kursi, bisa dibuat kayak, pokoknya bisa dibuat lagi, didaur ulang lagi. Ini sudah dilaksanakan di FMIPA khususnya di mana? Kalau ekobrik sendiri itu mungkin belum merata, tapi setelah ada dilaksanakan sewaktu dalam beberapa waktu, salah satunya dalam pengabdian di biologis khususnya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini bisa jadi sumber dan juga bisa jadi referensi untuk ide selanjutnya gitu.
Jadi kalau memang fokusnya ke sampah organik saja, apa yang paling kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas sampah organik juga, sampah anorganik juga, jika dilihat dari dua sisi ini, ternyata sampah anorganik itu lebih urgen gitu. Oke, mungkin ini bisa jadi bahan masukan untuk ini untuk selanjutnya. Nurul atau TV? Ini Pak. TV. TV, topiknya case-nya bagus ya, sesuai sama bidang ilmu. Ini dari sisi penerapannya lagi. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, kegiatan Ampres ini kan mempunyai tema tingkatkan kualitas diri, bicara prestasi dan meraih mimpi. Kira-kira apa kaitan dari yang dipresentasikan dan tema kegiatan ini? Karena Bapak melihatnya lebih ini dalam sisi ini lebih ke sisi apa ya, lebih terbarukan ya. Jadi kita lebih meningkatkan aktivitas atau di kampus ini mempergunakan energi yang lebih sehat. Nah, apa kaitannya dengan tema kegiatan? Izin menjawab Pak. Ya, untuk mendukung suatu SDM yang unggul tentu dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, di sini saya sendiri mencoba untuk salah satu fasilitas yang memadai itu yaitu menjadikan FMIPA sebagai fakultas yang memiliki energi terbarukan sendiri. Terus, nah itu aja. FMIPA punya energi terbarukan. Di mana peningkatan kualitas dirinya, prestasinya, baik mimpinya bagi mahasiswa ya. Karena kira-kira ada yang contoh lebih konkret. Untuk contoh lebih konkret mungkin ini bisa dialokasi dana ya Pak. Untuk alokasi dana biasanya FMIPA menggunakannya untuk pembayaran listrik. Sekarang FMIPA sudah punya sumber energi sendiri dan tentu dana-dana yang ada tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan mutu SDM yang ada di FMIPA. Memang yang bayar listrik FMIPA bukan universitas. Kurang lebih pokoknya alokasi gitu intinya Pak. Jadi bisa dialokasi dana yang sebelumnya banyak untuk pembiayaan listrik bisa diarahkan ke yang peningkatan SDM. Oke, kira-kira kalau kita menerapkan di FMIPA, pimpinan gitu menerapkan pimpinan fakultas menerapkan seberapa persen keaktifannya kalau kita menerapkan atau bukan, seberapa persen kira-kira ini bisa kita terapkan hanya untuk beberapa gedung, hanya untuk laboratorium saja dulu, atau hanya untuk tempat tertentu saja. Pak, untuk jangka pendek itu mungkin bisa kita terapkan untuk percobaannya mungkin satu gedung dulu. Nanti kalau sudah berhasil satu gedung ini bisa kita teruskan ke gedung yang lain. Nah, jika sudah berhasil semua gedung ini berasal dari sampah dari luar, ini bisa kita lanjutkan dengan yang seperti di paparan tadi, yaitu dengan adanya tinja manusia gitu. Tinja ini kan suatu bahan yang kalau di dalam septic tank saja itu harus kita kuras setiap tahunnya. Nah, untuk mengurangi ini dapat kita alihkan tinja tersebut ke biogas ini. Oke, berarti secara awal garis besarnya biologi bisa jadi leader lah ya. Ini memang mau kita terapkan. Oke, itu aja dari Bapak sementara. Bapak putuskan. Oke, baik. Ini ya ide yang sangat menarik dan memang sesuatu yang salah satu yang khusus kita di FMIPA pertama UMP umumnya gitu ya. Dan sebenarnya ya yang tadi disampaikan itu akan ikut
mendukung prestasi. Prestasi apa ya? Prestasi yang mungkin tidak langsung berprestasi di mahasiswanya, tapi nggak hanya mereka bahasa FMIPA. Ya. Dan prestasi UNP, di mana poin tentang energi alternatif itu ada di UNP dan itu masuk ke dalam perintah UNP di sana. Nah, apakah ini tahu selama ini UNP sudah punya bentuk energi alternatif yang ada? Sejauh yang kami tahu, UNP belum punya energi alternatif. Oke, banyak membaca, banyak cari tahu. Jangan kita hanya terkungkung di fakultas kita saja, gitu ya. Kalau jalan-jalan ke teknik itu ada gedung Pak Ali, gedung yang sudah dia memanfaatkan energi solar matahari. Ya, panel suryanya sudah ada dan satu gedung itu memang memanfaatkan listrik dari panel surya. Oke, bukankah itu juga lebih gampang untuk dibuat di FMIPA? Gitu ya. Jadi kita mengusulkan ide, tapi kita jangan terkungkung dengan ide kita saja. Lihat lebih luas. Itu dari saya. Kemudian, jika ini dimanfaatkan atau kita wujudkan mimpi dari teori ini menjadi nyata, gitu ya. UNP mendukung, FMIPA mendukung, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Untuk langkah konkret yang bisa dilakukan mungkin dalam pembentukan alat yang terlebih dahulu, karena di sana kan teknik tersebut merupakan rangkaian dari alat, ada gas detektor juga. Jadi yang pertama urgent kita lakukan adalah pembentukan alat. Dan pembentukan alat ini juga mungkin dari geologi sendiri harus ada kerjasama dengan pihak lain. Tidak bisa dalam satu ilmu saja, harus ada dari berbagai sudut ilmu yang kita kolaborasi. Oke, saya tunggu wujud nyatanya. Iya, berikan tepuk tangan dong yang meriah kepada presentasi finalis nomor urut 5. Ya, dipersilakan kepada Ilya untuk menutup presentasinya. Yang dapat saya tawarkan, apabila ada kesalahan, semoga dapat terwujud di FMIPA berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah peserta nomor urut 5 ya, berarti ada 2 peserta lagi yang akan tampil setelahnya. Maka bersiap-siap peserta nomor urut berikutnya, yaitu kami panggil peserta nomor urut 6, Ren Sandi. Dari kimia untuk FMIPA, regenerasi merupakan wujud kontribusi menumbuhkan jiwa yang semarak berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan yang hadir pada saat yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Ral Fandi dari Program Studi Pendidikan Kimia tahun masuk 2019, award beasiswa unggulan Kemendikbud tahun 2019. Slogan yang menjadi prinsip hidup saya adalah hidup hanya sekali, maka jadilah yang berarti. Mahasiswa Najwa Shihab pernah mengatakan bahwasanya mahasiswa merupakan gelar yang hanya dapat diraih oleh beberapa orang tertentu saja. Artinya hanya orang-orang beruntunglah yang dapat meraih posisi tersebut. Maka esensi dari seorang mahasiswa adalah bagaimana kita bisa berkontribusi atau dalam artian sebagai agen of change yang bisa memberikan perubahan yang besar bagi pembangunan satu bangsa. Tahun 2045, Indonesia akan dipimpin oleh generasi-generasi yang hebat. Tentunya dibutuhkan beberapa pemikiran-pemikiran ataupun kontribusi yang nyata dari anak bangsa. Dewan juri yang terhormat,
Nah, ada tiga esensi yang diperlukan untuk menemukan jiwa agen of change. Yang pertama adalah pemikiran yang kritis, yang kedua peka terhadap lingkungan, dan yang ketiga adalah memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kritis dalam artian bagaimana mahasiswa bisa memberikan pemikiran, sumbangsi, dan juga saran dan masukan yang terbaik bagi pembangunan satu bangsa. PK terhadap lingkungan dalam artian mahasiswa di sini tidak hanya sekedar datang ke kampus mengerjakan tugas saja, datang ke laboratorium dan mengerjakan praktikum dan lain sebagainya, pergi bertemu dengan teman dan nanti bukan begitu saja dengan yang terhormat. Namun esensi PK terhadap lingkungan bahwasanya lebih jauh dalam dari hal demikian, seperti bagaimana mahasiswa bisa PK melihat permasalahan yang terjadi baik itu di lingkungan sekitar, di lingkungan nasional maupun di lingkungan internasional. Bagaimana bisa merespon isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitar. Maka dalam memberikan saran, dalam memberikan tanggapan, dan dalam memberikan kritik atas perubahan yang terjadi dibutuhkan yang namanya jiwa yang bertanggung jawab. Pemikiran yang kritis disertai dengan saran dan masukan harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk bisa mempertahankan argumentasi. Maka saya yakin dan percaya semua itu bisa kita dapatkan dari dalam bidang perdebatan. Debat dalam artian adalah debat ilmiah yang diselenggarakan oleh forum-forum resmi dalam konteks Asian Parliamentary atau British Parliamentary. Maka American Debate mengatakan bahwasanya berdebat dapat melatih otak untuk berpikir kritis, meningkatkan kemampuan komunikasi, berkolaborasi, kreativitas, dan juga kepedulian dalam sesama. Bagaimana tidak? Ketika kita berdebat diberikan satu permasalahan, maka di situ kita dituntut bagaimana bisa mempertahankan argumentasi dari dua sisi yang sangat berbeda dengan diri yang terhormat. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana bisa mempertahankan argumentasi, mencari akar permasalahan, dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang telah diberikan. Berdebat di sini dalam artian bagaimana kita bisa bekerja sama dalam tim yang menuntut kolaborasi yang penuh, bagaimana teamwork yang terjadi antara tiga buah kepala yang harus disatukan dalam satu pandangan yang sama dengan diri yang terhormat. Maka dari situ dituntut bagaimana kreativitas kita, kolaborasi kita satu sama lain dalam bisa menyelesaikan permasalahan dan memperkuat stand kita pada saat itu. Manfaat itu debat yang telah saya rasakan yang pertama, bagaimana kita bisa kritis dan cermat atas permasalahan. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan dalam merespons baik yang terjadi di lingkungan sekitar, di daerah, nasional maupun internasional. Karena ada beberapa step yang terjadi ketika dalam berdebat diberikan kasus secara dadakan, maka di sini kita harus tahu bagaimana latar belakang terjadinya permasalahan tersebut. Melatih mental yang kuat dan juga melatih public speaking. Bagaimana kita di sini bisa meyakinkan dewan juri, bisa meyakinkan pihak lawan, bahkan meyakinkan penonton untuk bisa setuju dengan perdebatan ataupun argumentasi paparan yang telah kita sampaikan. Dan juga ini merupakan sarana berprestasi yang bisa kita raih untuk bisa meningkatkan personal branding tentunya. Selanjutnya. Maka kehadiran saya di sini, saya ingin menghadirkan komunitas debat yang ada di FMIPA, komunitas debat secara independen yang notabene yang dapat mengganjal ataupun merangkul mahasiswa FMIPA. Alasan saya berdiri di sini adalah saya tahu bahwa saya mahasiswa FMIPA dan mahasiswa yang kritis. Saya yakin dan percaya di sini banyak yang memiliki kemampuan public speaking yang memadai, banyak di sini yang memiliki jiwa-jiwa ataupun pemikiran yang memadai, yang kritis tentunya. Namun 3 tahun saya kuliah di Universitas Negeri Padang ataupun tempatnya di kampus FMIPA, saya tidak menemukan komunitas yang betul-betul khusus untuk menaungi di bidang debat dewan juri yang terhormat. Ini merupakan wujud keprihatinan saya. Bagaimana selama ini saya berkarir di bidang debat, namun saya hanya belajar secara otodidak. Saya ingin nanti melahirkan adik-adik yang tentunya dapat saya latih bisa menjadi seorang debater dari kalangan nasional maupun internasional. Selanjutnya. Contoh bukti nyata yang telah saya lakukan adalah forum mahasiswa ilmiah kimia menjadi seorang debat dalam mentor dan menjadi seorang mentor debat. Mentor debat forum mahasiswa ilmiah kimia merupakan suatu forum yang berada langsung di bawah jurusan. Yang artinya ini merupakan suatu langkah awal bagi saya bisa berpartisipasi, berkontribusi dan memberikan generasi selanjutnya dewan juri yang terhormat. Dan adapun mekanisme yang akan saya bawakan di sini adalah yang pertama, saya akan melakukan kerjasama dengan alumni, dengan senior yang telah berpengalaman di bidang debat. Baik nanti akan saya jadikan sebagai mentor, sebagai materi ataupun presenter dalam komunitas yang saya dirikan di sini. Yang kedua, saya akan membuka pelatihan seluas-luasnya bagi mahasiswa FMIPA
bagi mahasiswa di Wajur yang keempat. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya yakin dan percaya mahasiswa di sini walaupun kategorinya adalah mahasiswa saintis, ketika saya mahasiswa kimia, bukan berarti saya hanya fokus kepada kimia saja, ataupun bahkan kemungkinan besar memiliki bidang-bidang lain, bahkan tidak suka dengan bidang saya sendiri. Maka saya di sini merangkul bagi teman-teman yang nyatanya mereka yang merasa salah jurusan tapi berprestasi. Karena Ikatan Nasional Foundation menyatakan bahwa sebanyak 87% dari mahasiswa Indonesia merupakan mahasiswa yang salah jurusan. Jadi di sini saya akan membantu mereka untuk berprestasi, terutama dengan basic public speaking yang sudah memadai, serta dengan pemikiran kritis untuk hadir dan maju bersama komunitas yang akan saya bangun. Dan juga mereka sasaran yang menjadi sasaran utama saya adalah angkatan 2020 dan 2021 yang notabene masih memiliki karir tahun perjalanan yang panjang untuk berprestasi di dunia kampus ini, di dunia pertemuan. Dan di sini saya akan melakukan latihan rutin secara offline dan online. Offline adalah mereka kita akan bertemu tetap muka, tetapi online saya di sini akan mendatangkan teman-teman saya di kota nasional, dari Sumatera Utara, dari Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Brawijaya, yang notabene teman-teman saya sendiri yang bertemu ketika lomba dan menjadi kawan. Sampai saat ini akan saya minta mereka untuk berpartisipasi melatih adik-adik saya nantinya di Wajur yang berkembang. Dan di sini kita akan saling berkomitmen bagaimana bisa berproses dan berprogres. Ketika kita di sini sudah menyatakan visi ingin menjadi seorang investor, maka langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa berprogres dengan target-target yang sudah kita raih. Tidak akan menjadi suatu realisasi ketika kita tidak mempunyai mimpi ataupun target dalam suatu komunitas yang kita bangun ya. Selanjutnya, maka ini adalah beberapa potret yang telah saya lakukan. Saya telah menetapkan nama Universitas Negeri Padang di kancah nasional, seperti saya hadir di mimbar mahasiswa di Senggakali Padang TV, menjadi beberapa kemenangan dalam event debat. Ini menandakan bahwasanya akan munafik rasanya ketika saya meninggalkan kampus tanpa berhasil melahirkan adik-adik nantinya yang akan meneruskan prestasi saya di bidang debat. Dan selanjutnya, dan ini beberapa prestasi yang telah saya raih berdasarkan beberapa lalang buana ataupun pengalaman sedikit pengalaman yang telah saya raih, perjalanan yang telah saya capai. Maka di sini saya memberanikan diri untuk bisa mendirikan komunitas ini dengan pengalaman dan relasi yang telah saya miliki. Saya yakin dan percaya, saya berharap ke depannya bisa melahirkan adik-adik yang bisa ikut membanggakan nama FMIPA ataupun Universitas Negeri Padang baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional berdasarkan komunitas yang saya dirikan. Berdasarkan paparan argumentasi dan fakta yang saya sampaikan, saya yakin dan percaya bisa melahirkan warga FMIPA yang berprestasi, melahirkan generasi yang tentunya dapat melanjutkan perjuangan saya sebagai debater dari kampus biru FMIPA Universitas Negeri Padang. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada peserta forum 6 yang sudah mempresentasikan ide dan gagasannya, dan ini agak berbeda ya dari yang lain teman-teman semuanya. Kita tadi berbicara tentang dan sekarang kita melakukan gagasan tentang debat. Nah, berikutnya dipersilakan kepada Dewan Juri untuk bertanya terkait dengan ide atau gagasan yang dibawakan oleh peserta. Persilakan Bapak. Oke, Ilfandi, panggilannya Real. Real. Oh, Real. Oke, baik. Itu kan rencananya buat komunitas debat. Oke. Itu kalau misalnya nih, salah satu pesertanya merupakan orang yang susah ngomong. Kalau ngomong aja belum berdiri itu udah gemetaran satu ruangan gitu. Gimana strategi Real mewujudkan dia menjadi berprestasi gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan mekanisme yang telah saya bawakan tadi, di mana kita di sini berproses dan berprogres. Berproses dalam artian, jadi kan mereka masuk dalam komunitas saya, bukan berarti mereka harus jadi juara. Tentunya ada step by step yang akan mereka lalui. Yang pertama, bagaimana bisa memperbaiki public speaking-nya, bagaimana nanti mereka akan ditinggalkan dengan bagaimana mekanisme ketika perdebatan terjadi, bagaimana nantinya mereka akan kita tuntut untuk terjun dalam dunia perdebatan ataupun ketika lomba nantinya kan. Jadi ketika nanti mereka hadir dengan kekurangan tidak bisa berbicara langsung, maka kita di sini menyiapkan bagaimana kita bisa melatih cara-cara berbicara dengan baik seperti praktis-praktis yang kita ajarkan nantinya. Untuk target ini diwujudkan kapan?
Baik, sebelumnya Kak di jurusan saya di FOMI kita sudah melakukan ini 2 tahun sebelumnya, namun karena pandemi terkendala. Tapi di nantinya kita akan membuka ketika libur semester nanti, kita akan buka seluas-luasnya bagi teman-teman FIPA. Karena di kita jurusan kita sudah menjalankan program ini. Bagaimana strategi dari RIL untuk memastikan keberlanjutan ini? Karena tidak bisa kita pungkiri 2 tahun atau 3 tahun lagi RIL Fund itu udah wisuda. Jadi bagaimana untuk keberlanjutannya? Baik, terima kasih Kak. Sekarang wujud nyata saya adalah saya ketika tampil, ketika berprestasi saya menghadirkan adik-adik saya yang nantinya akan berstatus sebagai pemodal dalam komunitas yang saya dirikan. Saya dalam beberapa bulan belakangan, alhamdulillah kami telah berhasil meraih prestasi. Dan teman saya adalah mahasiswa kimia angkatan 2020. Ini menandakan bahwasanya jika nanti saya pergi sudah ada penggantinya, dan kami akan bergerak bersama untuk mempertahankan komunitas ini supaya bisa berkelanjutan ke depan. Halo Real. Iya, halo. Ya, ya. Pertama, apa yang dia sampaikan, ide yang dia sampaikan tadi, itu juga nampak ya dari cara Anda berpresentasi. Oke. Saya pernah dengar TED, TED. Benar? Di sini ada yang pernah tahu TED nggak? TED. Teknologi, Entertainment, and Design. Habis ini cari tahu itu. Karena sebenarnya saya juga punya ide bagaimana sebenarnya kita bisa mengadopsi TED itu di kalangan mahasiswa. Itu, dan itu sejalan dengan apa yang saya. Pertanyaan saya, kalau ini dikhususkan dalam debat saja, apakah tidak terlalu sempit? Silakan. Baik Ibu, permasalahan kita pada hari ini adalah ketika 3 tahun saya kuliah, tidak adanya wadah untuk mengembangkan debat. Artinya saya hanya belajar secara otodidak saja Ibu. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwa saya terlalu sempit, justru ini merupakan satu hal yang menjadi poin plus ketika kita bisa mengkhususkan dalam satu poin saja. Ketika kita bergerak di ilmiah, bidang ilmiah sudah ada PPM, di bidang fotografi sudah ada UKM. Jadi untuk debat ini memang belum ada. Oke, tapi ini juga berpeluang besar tidak hanya untuk teknik. Artinya malah dia punya peluang besar untuk UKM. Ya, Iya. Dan tambah lagi kalau saya tanya UK yang bergerak di public speaking udah ada belum? Sudah ada Bu, seperti UKA, seperti ada juga ada WP 211. Namun mereka ada mengambil satu bidang yang namanya bidang debat. Namun sampai ini kami tidak melihat bagaimana progres dari mereka, bagaimana partisipasi yang telah mereka hadirkan kepada komunitas ini. Oke, artinya kita nggak bisa bilang ternyata belum ada. Ya, ternyata ide ini sebenarnya sudah ada dalam program dalam UK masing-masing. Ya. UKA sendiri fokusnya tentu di debat bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, jika ini diwujudkan, apa langkah pertama yang akan dia lakukan? Apakah dia akan ada di tingkat kalangan mahasiswa? Prestasinya harus ada. Olahraga alat ekosgas untuk paten mesin automenabur yang membuat memiliki dampak. Terakhir kita berikutnya adalah sesi tanya jawab oleh Dewan Juri. Kita sebagai mahasiswa akan lebih paham lagi kalau sosialisasi atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mungkin itu sudah banyak masyarakat IPA itu tanamkan untuk disiplin akan lingkungan kampus gitu Pak.
baik Audi untuk ide-nya itu ada ekoenzim ya. Bagaimana pandangan Anda bagaimana? Baik, terima kasih Ibu. Untuk jawaban dari saya, pertama kurangnya pengelolaan dan di kampus seperti kita ketahui juga. Seperti kita ketahui contoh kecilnya bak sampah di MIPA. Itu satu bak itu ada organik kaca itu pun dibuang oleh CS gitu. Organik kaca itu pun dibuang oleh CS gitu. Sebenarnya pengelolaan seperti ini harus ditingkatkan untuk memilah sampah jika itu non organik dapat diolah seperti biogas tadi atau organik itu bisa disamakan sebagai ekoenzim. Untuk gambaran dari saya, mungkin karena kurang gencar dari pihak yang terkait akan kejujuran kampus dan pengelolaannya. Biasanya itu sampai kampus seperti saya lihat itu dibuang tidak dimanfaatkan menjadi produk ya. Tidak ada hasil akhirnya, tidak ada outputnya, cuma dibuang itu saja. Itu bisa dimanfaatkan yang hal lebih baik dan lebih bermanfaat. Itu. Ya, artinya masalah sampah ini sejujurnya dan sejatinya ini adalah masalah perilaku. Kenapa? Ya, jadi masalah sampah ini dan sebagainya yang memang kita akui di FMIPA kita sendiri itu belum ada temu tempat sampah yang memang ada biru, kuning, merah, hijau, ya, belum ada kan? Ya. Belum ada. Terus pendapat Anda sendiri di lingkungan organisasi di FMIPA, sudahkah mahasiswa sebagai agent of change harusnya mulai ini dari awal? Jangankan mahasiswa FMIPA keseluruhan, di tingkat organisasi, di BEM, di HIMA, di HMJ. Bagaimana harusnya peran dari masing-masing organisasi ini dalam pengelolaan limbah ini? Silakan. Baik, intinya kontribusi Ormawa untuk menjamin atau pengelolaan limbah di MIPA itu sendiri. Seperti saya ketahui, menurut saya departemennya sudah ada yang berkaitan dengan pengelolaan. Seperti di HMJ itu, Mas, di adalah sosial masyarakatnya. Seperti kita juga manusia sebaik-baiknya yang pintar dan lingkungan. Jika dari HMJ atau Ormawa tidak melihat dari sisi keterkaitan di MIPA itu sendiri, dan banyak saya temukan pengabdian atau pembersihan pengelolaan lingkungan itu hanya dilaksanakan di luar MIPA. Coba penekanan lebih baik untuk kedepannya Ormawa atau MIPA untuk kelanjutan MIPA itu sendiri. Dan seperti Ibu bilang itu ya, bagaimana dari agent of change sendiri dapat berubah dan itu dapat digencarkan di MIPA seperti itu. Oke, baik, kita tunggu realisasinya. Ayo, BEM kita tutup ya. BEM dari seluruh HIMA bersinergi mewujudkan ini, mahasiswa yang mulai bergerak bersama supaya kita benar-benar menjadikan hijau dan sehat. Sekali sih yang forma MBO ya.
yang akan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Saudara Junias Arindia. Kita persilahkan. Ya, ini bisa didokumentasikan. Kebetulan yang hafalan sama Bu Siska dan Wakil Gubernur kita. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Siska yang sudah bersedia untuk menjadi Dewan Juri pada Hampres 2021. Terakhir nih, untuk Bapak kita, kalau dari akhir kursi SPD yang akan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjah Mada. Oke, bisa. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Utari yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang banyak ya Kak ya, untuk menjadi juri di acara Hampres tahun 2021 ini. Mungkin yang ini bisa ke tengah dulu Bapak, Ibu, mau foto itu Pak sama peserta. Jadi diharapkan agar dapat melakukan sesi dokumentasi bersama Dewan Juri kita. Mohon dibantu pesertanya panitia untuk mengambil posisi di depan panggung agar segera melakukan dokumentasi bersama dengan Dewan Juri. Langsung diarahkan. Ada nggak? Kita aja Pak. Oke. Ini bisa diarahkan dulu posisinya panitia.